Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirina. Amma ba'du. Segala jenis puji-pujian bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada menuntut ilmu, dan tiada kami beroleh petunjuk jikalau tiada menunjuki akan kami oleh Allah. Saya hanyalah santri biasa yang cuma ingin berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Fathul Qarib. Kita lihat Fathul Qarib, kitab Fathul Qarib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka terus di halaman 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-miyahu allati yajuzu ay yasyahu. Bermula air allati yang harus, yang sah bersuci dengannya air itu 7 segala air. Bermula air allati yang harus, yang sah bersuci dengannya air itu 7. Jadi air yang sah untuk mengambil air wudu ada 7 macam air. 7 macam air ini sah untuk kita mengambil air wudu, untuk kita bersuci, untuk mandi jenabah, untuk berwudu. Jadi 7 air yang sah untuk bersuci dengannya air. Kita ulangi, bermula air alati yang harus, yang sah bersuci dengannya air itu 7 segala air. Yang pertama air langit. Itu air langit sah untuk bersuci. Artinya air langit, air yang turun daripada langit. Wahwa, dan bermula dengan air yang turun dari langit itulah air hujan. Jadi air hujan sah untuk kita bersuci. Mungkin kita lagi berhadas kecil, sah untuk menghilangkan hadas dan untuk kita ambil wudu. Berhadas besar sah untuk menghilangkan hadas besar dengan air hujan. Dan yang kedua wa ma'ul bahri, dan yang kedua air bahri, artinya malhin, asin, air asin. Maksudnya adalah air laut. Jadi kalau dengan air laut, kita misalnya berada di air laut, di dalam laut, kita lagi berhadas besar. Makanya sah untuk kita menghilangkan hadas besar dengan air laut. Hadas besar aja sah, apalagi hadas kecil. Kemudian untuk berwudu pun sah juga untuk berwudu kita dengan air laut. Ini kita pergi ke pantai, mandi-mandi di pantai, tiba-tiba waktu salat kita bilang tidak ada air, padahal kita memang di dalam air laut, tapi kita bilang tidak ada air waktu salat. Padahal sah kita berwudu dengan air laut. Oh asin, tidak apa-apa. Berasin mungkin kadang-kadang bergaram di tubuh kita, tidak apa-apa. Yang penting untuk kita melaksanakan, mengerjakan solat sah dengan air asin. Wa ma'un nahari, dan air nahar. Maksud air nahar adalah dengan air sungai, sah juga untuk kita berwudu dan menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Ai hului, artinya air sungai. Dan yang keempat wa ma'ul bi'ri, dan air bi'ri. Air bi'ri adalah air sumur. Dengan air sumur sah untuk kita berwudu. Wa ma'ul aini, dan dengan air mata air.
dengan air mata air sah juga untuk kita berwudu. Mana beda dengan air sumur dengan air mata air? Kalau air sumur ni air yang digali. Sumur digali sumur sehingga ada 1 meter, 2 meter ataupun hingga kedalaman sana sehingga ada mata air, sehingga ada air. Itulah air sumur namanya. Kalau air mata air ini memang air di permukaan, mungkin di daerah mudah sekali air, kayak di sawah mungkin mudah sekali air. Tanpa kita gali keluar terus mata air, keluar terus mata airnya. Dengan air mata air itu boleh kita berwudu? Boleh. Jadi mata air ini adalah air mata air. Memang di atas permukaan terus ada mata air. Dan air salju, dengan air salju boleh juga kita berwudu. Jangan sewaktu kita tinggal di tempat yang dingin, di tempat yang ada salju, sehingga kita bilang tidak sembahyang karena tidak ada air. Karena air sudah menjadi es semua. Jadi boleh kita mengambil air sembahyang berwudu dengan air salju. Caranya bagaimana? Caranya kita panaskan dulu sebentar biar mencair. Sudah jadi cair, sudah bisa kita berwudu. Jadi itu yang keenam. Yang ketujuh adalah wa ma'ul bardi, dan yang ketujuh adalah air embun. Jadi air embun sah juga untuk kita berwudu. Wajima'u, dan dihimpunkan ini yang 7, qaulika kata engkau, barang-barang yang turun daripada langit atau yang terbit daripada bumi di atas, artinya sifat nalah daripada asal kejadiannya. Itu karena memang dari asal kejadiannya. Seperti air laut memang sudah begitu kejadiannya. Air sumur ataupun air sungai memang sudah begitu kejadiannya. Jadi itu yang 7 itu sah untuk kita mengambil air wudu ataupun untuk kita suci lagi menyucikan. Kita ulangi sekali lagi. Bermula air alati yang harus, artinya sah bersuci dengannya air itu 7 segala air. Yang pertama air langit, artinya itulah air yang turun daripadanya langit dan bermula dia itu hujan, air hujan. Yang kedua wa ma'ul bahri, air laut, artinya air asin. Dan yang ketiga wa ma'un nahari, itulah air sungai, artinya hului. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air mata air. Wa ma'ul salji, dan air salju. Wa ma'ul bardi, dan air embun. Kita tahan air embun sehingga untuk kita jadikan untuk berwudu. Bisa banyak, bisa kalau semalaman kita kalau luas, kalau besar tempat tampungan airnya, tempat tampungan embunnya. Dan dihimpunkan ini yang 7, kata engkau, barang-barang yang turun daripada langit ataupun yang terbit daripada bumi di atas, artinya di atas sifat ada daripada asal kejadian. Memang sudah asal kejadiannya begitu. Jadi yang 7 tadi itu sah untuk kita berwudu. Jangan waktu salat sudah sampai kita bilang tidak ada air, padahal air ada. Misalnya kita lagi mandi laut, ada air laut terus. Misalnya kita mandi di sungai, nggak ada air gitu lah, padahal ada air sungai untuk kita berwudu. Yang kesimpulannya salat tidak boleh juga tinggal. Jangan ada alasan untuk bilang air tidak ada. Wallahu a'lam bisawab. Demi Allah a'lam yang lebih mengetahui bisawab dengan yang betul. Mungkin hanya ini sajalah dulu yang dapat saya sampaikan. Jika dikehendaki Allah di lain kesempatan saya sambung kembali. Dan jika yang saya bacakan sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan, yakinlah itu semua dari didikan dan bimbingan guru saya. Dan jika yang saya bacakan tidak sesuai dengan tulisan kitab yang dimaksud, yakinlah itu semua karena kebodohan saya dan karena kedangkalan pengetahuan saya. Mungkin sewaktu dalam belajar saya ketiduran ataupun menghayal sehingga tidak konsentrasi dan apa yang diajarkan oleh guru tidak dapat tercerna sepenuhnya oleh ingatan saya, sehingga saya salah dalam membaca dan menyampaikan dan tersalah juga dalam menjelaskan maksud
dan keterangan-keterangan serta dalil-dalilnya. Maklumlah saya masih dalam belajar, masih dalam menuntut ilmu. Atas kesalahan dan kesilapan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.